The Strongest System, Bab 111, Ye Shaotian yang sangat tersentuh. Di tengah cahaya pagi yang cerah, langit tampak putih seperti perut ikan yang terbalik. Sinar matahari keemasan perlahan menyinari dunia saat langit berubah warna menjadi oranye. Burung yang paling awal menangkap cacing. Kebanyakan murid akan bangun pagi-pagi untuk menghirup angin pagi yang menenangkan dari alam untuk mempersiapkan latihan mereka sehari-hari. Ibu *CKER yang mana yang mencuri dari bidang obat. Di pagi yang damai, suara gemuruh tiba-tiba memecah keheningan di udara. Sejak Danding Peak dirampok lebih dari sebulan yang lalu, para murid yang bertugas menjaga arloji memikirkan banyak ide untuk menjaganya tetap aman. Pada saat yang sama, lusinan murid akan menunggu setiap malam dengan harapan bisa menangkap bajingan yang mencuri ramuan itu. Namun lebih dari sebulan telah berlalu, namun bandit itu belum juga muncul. Berpikir bahwa dia mungkin terlalu takut untuk kembali, mereka mengirim para murid dari jaga malam mereka. Mereka tidak menyangka bahwa saat mereka menyuruh para murid berjaga, bandit itu menyerang sekali lagi. Mengerikan, menjijikkan, menjengkelkan. Jika mereka mengetahui siapa pria ini, mereka pasti akan mencabik-cabiknya. Setelah membereskan kekacauan, murid-murid Danding Peak menemukan bahwa kali ini, sedikit dari semua jenis tanaman obat telah dicuri. Dibandingkan dengan plot tandus yang mereka temukan saat itu, kali ini masih ada sisa hati nuraninya. Tapi ini tetap tidak bisa dimaafkan. Pada saat ini di puncak tanpa nama, Zhang Ergou sedang berjaga di kaki puncak dengan diam-diam, mengintip ke kejauhan. Dari kejauhan muncul sesosok tubuh. Memfokuskan pandangannya dan mengidentifikasi identitas pria itu, Zhang Ergou berlari kembali ke puncak. Tuan, dia di sini. Ye Shaotian ada di sini. Zhang Ergou berteriak. Lin Fan, yang sedang berbaring sambil memikirkan proses budidaya pilnya, melonjak dalam sekejap. Dia kemudian bergegas ke samping tungku, menyalakan api dan berpura-pura seolah sedang berkonsentrasi penuh. Di luar, Zhang Ergou dan Feng Bujue sedang berkultivasi dengan acuh tak acuh. Saat Ye Shaotian tiba, Zhang Ergou melompat ke depan dan menyapa, "Ah, kamu di sini, kakak senior Ye." Ye Shaotian mengangguk dengan dingin. Selama periode waktu ini, Ye Shaotian menikmati hidup tanpa peduli. Tidak hanya basis budidayanya meningkat pesat, bahkan aktivitas malam yang tadinya kurang memuaskan kini menjadi kuat seperti naga. Setiap kali dia mengonsumsi bigra, malam itu tidak bisa tidur. Tidak hanya dia dan saudari junior Ruo yang mencapai puncak kehidupan, begitu pula para murid sekte luar di sekitarnya. Karena setiap kali Ye Shaotian melakukan aktivitas malam, para murid sekte luar itu akan terlalu terganggu untuk tidur. Suara, dan yang bernada keras terdengar di seluruh sekte luar. Di mata para murid sekte luar ini, Ye Shaotian hanyalah seekor binatang buas di kulit manusia. Bukan hanya durasinya yang sangat lama, tapi sialnya, itu juga sangat kuat. Pada awalnya, beberapa murid sekte luar yang tidak mengetahui akan membawa pasangan mereka ke sekitar. Namun suatu saat Ye Shaotian memulai aktivitas malamnya sementara beberapa dari mereka sedang bersenang-senang bersama pasangannya. Semua orang tercengang, terutama ketika mereka melihat tatapan menghina dari pasangan mereka saat mendengar suara yang bergema dari rumah Ye Shaotian, mereka merasa sangat malu. Pada akhirnya, semua orang bersumpah untuk tidak lagi membawa pasangannya ke sana. Apakah Master Junior Lin ada di sini? Tanya Ye Shaotian. Dia melihat Feng Bujue menganggukkan kepalanya dengan dingin. Feng Bujue hanya melihat sekilas, dan kembali melakukan apapun yang dia lakukan. Fakta bahwa keduanya tidak terjebak dalam perkelahian adalah sebuah keberuntungan. Dan itu semua berkat Lin Fan. Meskipun Ye Shaotian masih sombong, dia sama sekali tidak sombong. Kakak senior Ye, Tuan Lin ada di dalam rumah. Biarkan aku membawamu ke sana. Zhang Ergou telah mengatur ini sebelumnya dengan Lin Fan, dan dia tahu persis apa yang perlu dia lakukan. Ye Shaotian mengangguk lagi. Sesampainya di rumah kayu Lin Fan, Zhang Ergou menghitung waktu. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara terdengar dari dalam. Oh tidak. Kita hampir kehabisan rumput bintang 7. Sepertinya aku hanya bisa menanggung bahayanya dan pergi ke tempat bahaya untuk mendapatkan lebih banyak lagi.
Murid muda Ye masih menunggu pilnya. Aku tidak bisa mengecewakannya. Zhang Ergou, yang hendak berbicara, segera menutup mulutnya, dan diam-diam mencuri pandang ke arah Ye Shaotian. Ye Shaotian berdiri tertegun, ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Dia tahu tentang rumput bintang 7. Itu adalah jenis ramuan yang hanya ditemukan di daerah berbahaya sekte tersebut. Daerah bahayanya adalah tempat tebing dan jurang terjal, rumah bagi ular batu. Ular batu sangat kejam seperti binatang buas. Meskipun basis budidaya mereka berada di tengah-tengah pasca surgawi, mereka hidup dalam kelompok besar. Bahkan jika makhluk pasca surgawi yang telah dibudidayakan sepenuhnya jatuh ke dalam sarang ular, itu pasti akan menjadi kuburannya. Yang tidak disangka Ye Shaotian adalah Master Lin Junior yang selalu dia waspadai akan mengambil risiko bahaya sebesar itu hanya dengan mengolah pil ini untuknya. Dan saat itu, suara Lin Fan terdengar lagi. Tungku ini hanya menghasilkan 3 pil. Bagaimana jadinya? Aku sudah menjanjikan 5 pil pada murid muda Ye. Bagaimana bisa aku tidak memenuhi kata-kataku? Rumput bintang 7 terdiri dari sifat yang sangat kuat. Karena aku tidak lagi memiliki rumput bintang 7, maka izinkan aku menggunakan darah esensiku sendiri sebagai kompensasinya. Walaupun itu mungkin melemahkanku selama beberapa hari, aku tidak boleh mengecewakan murid muda kamu. Suara di dalam rumah terdengar sesekali, dan mata Ye Shaotian dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata ini, dan dia tidak dapat memahaminya. Demi mengolah bigra untuknya, Master Junior Lin akan berkorban untuk menggunakan esensi darahnya. Ini. Bagi seorang seniman bela diri, esensi darah adalah hal terpenting selain dari yayasan budidaya. Hilangnya esensi darah tidak hanya akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi sangat lemah, namun juga akan menyebabkan ketidakstabilan yayasan budidaya dan kemungkinan konsekuensi yang mengerikan. Karena tendanganku yang tidak disengaja, aku menyebabkan murid muda Ye kehilangan martabatnya di sekte luar. Sebagai guru muda, aku telah berdosa besar. Ding, ding. Tepat pada saat ini, suara dentuman alat terdengar dari dalam gudang. Karena ketakutan, Ye Shaotian menyerbu masuk ke kamar tanpa ragu-ragu. Junior Master Lin. Tidak. Ye Shaotian berteriak saat melihat Lin Fan memegang peralatan di tangannya, siap membuat sayatan. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang sangat menyayanginya di sekte tersebut. Ye Shaotian selalu mempertahankan sikap arogan dan mendominasi. Karena itu dia tidak pernah disukai oleh siapapun. Bahkan orang-orang yang dia kenal hanya memalsukan emosinya terhadapnya, berkomplot dan bersekongkol melawannya. Untuk mengembangkan keterampilan mistiknya, Ye Shaotian membiarkan basis budidayanya turun dalam 3 tahun terakhir untuk melihat sifat sebenarnya dari orang-orang di sekitarnya. Tentu saja, sekarang setelah dia mendapatkan kembali basis kultivasinya, tentu saja dia harus kembali menindas orang-orang yang awalnya mengejeknya. Murid Junior Ye. Kenapa kamu ada di sini? Lin Fan menunjukkan wajah terkejut, seolah-olah dia tidak melihat ini akan terjadi. Tuan muda, bagaimana mungkin aku, Ye Shaotian, tega melihatmu melakukan pengorbanan seperti itu? Mengonsumsi esensi darahmu sendiri hanya demi mengolah pil untukku. Ye Shaotian sangat tersentuh oleh Lin Fan. Emosinya mentah dan nyata. Bahkan pria paling arogan pun akan memiliki momen keterikatan emosional. Tidak apa-apa. Itu hanya esensi darah. Selama aku bisa mendapatkan kembali kepercayaan dari murid juniorku tersayang, itu semua akan bermanfaat di hati yang mulia. Lin Fan melambaikan tangannya seolah itu bukan apa-apa. Tuan muda, saya dengan tulus meminta maaf. Saya pikir Anda mempunyai rencana jahat terhadap saya. Tetapi ternyata Anda begitu peduli terhadap saya. Saya sangat menyesal atas pemikiran saya. Ye Shaotian berteriak secara emosional. Ye Shaotian telah mendengar semua pemikiran Lin Fan. Hatinya yang sudah lama tidak merasakan emosi diguncang oleh Lin Fan. Tidak, murid junior Ye. Kamu tidak perlu merasa tercela. Selama aku bisa menyembuhkan kelemahan murid juniorku yang tak terkatakan, aku merasa berbesar hati sebagai Master Junior. Baiklah, tunggu sebentar di sana dan biarkan Master Juniormu kembangkan 2 pil terakhir ini untukmu. Sementara Lin Fan merasa aktingnya hebat, dia ingin meningkatkannya. Tidak, Master Muda Lin. 3 pil sudah lebih dari cukup. Ye Shaotian berteriak dengan cemas.
Tidak ada orang yang memperlakukannya dengan tulus. Ruo Mengyu adalah satu-satunya. Dan hari ini, dia telah menemukan orang kedua. Ye Shaotian selalu menjadi pria rapuh yang sering berpikir bahwa hidup ini sepi dan suram. Tapi sekarang ada seorang pria yang bersedia memandangnya dengan sepenuh hati. Bagaimana dia bisa membiarkan pria ini menanggung siksaan seperti itu? Zhang Ergou memandang kedua pria di dalam rumah dan mundur diam-diam. Dia perlu menenangkan diri. Guru, terlalu tak tahu malu. Di saat yang sama, Zhang Ergou hanya bisa merasa kasihan pada Ye Shaotian. Kakak senior, kamu naif, terlalu naif. Setelah kejadian hari ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangan guru. Bab 112, sungguh menyakitkanmu. Di sore yang panas dan cerah ini, Zhang Ergou dan Feng Bujue berjongkok di dekat batu di dekatnya dan menatap dengan mata gelisah saat melihat tuan mereka dan Ye Shaotian mengobrol dengan gembira di kejauhan. Murid junior, master juniormu akan mengirimmu sampai di sini. Jika kamu pernah mengalami ketidakbahagiaan di sekte luar, jangan ragu untuk datang untuk tinggal sebentar bersama Yang Mulia, kata Lin Fan dengan gembira. Tentu saja, Tuan Muda Lin, tentu saja. Aku akan pergi sekarang. Ye Shaotian tidak memendam kebencian atau sikap negatif terhadap Lin Fan. Yang dia miliki hanyalah rasa terima kasih dan kasih sayang. Bagi Ye Shaotian, Master Junior Lin adalah seorang tetua yang tulus dan tulus. Dia harus menjadi binatang buas atau binatang untuk menyimpan kebencian terhadap pria yang begitu hebat. Semoga perjalanan pulangmu aman, murid muda. Jika pilnya kurang, beritahu aku kapan saja. Ya, selamat tinggal Tuan Muda. ... Setelah melihat sosok Ye Shaotian menghilang di kejauhan, wajah Lin Fan yang tadinya tenang sesaat menunjukkan senyuman tercela. Jika ada yang bertanya siapa aktor terbaik di dunia ini, itu pasti milikmu. Melihat dua sosok yang masih menatapnya, Lin Fan melambaikan tangannya dan memberi isyarat, ayo. Keduanya langsung bergegas. Tuan, Anda memang pria yang paling saya hormati dalam hidup saya. Hanya dengan sedikit taktik dan Anda bisa memenangkan kesetiaan Ye Shaotian yang tinggi dan perkasa dalam sekejap. Zhang Ergou menjilat Lin Fan dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan suara jilatan Zhang Ergou. Feng Bujue berbalik, dan saat melihat jalan yang sama dengan tempat Ye Shaotian pergi, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya Ye Shaotian akan berada di tangan guru untuk selanjutnya. Bagi Fan Bujue, yang dia rasakan juga merupakan perasaan senang. Dia menunggu hari ketika Ye Shaotian akhirnya bergabung dengan Master Lin. Pada saat itu, Fan Bujue akan memegang senioritas terhadap Ye Shaotian. Memikirkan hal ini membuat Feng Bujue dipenuhi antisipasi. Lin Fan berbalik dan menatap Zhang Ergou, taktik yang luar biasa. Ini adalah emosi asli dan ketulusan Anda sesungguhnya. Pastikan Anda memahaminya, dan ingatlah untuk selanjutnya, tidak ada musuh abadi di dunia ini. Selama Anda memiliki hati yang murah hati, kamu akan bisa menyentuh semua orang. Ya, kalimat Anda sangat masuk akal, guru. Saya sebaiknya mencatatnya jauh di dalam hati saya dan menggunakannya sebagai tradisi di keluarga saya di masa depan, sehingga dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Zhang Ergou mengeluarkan pena dan kertas dari udara tipis, dan menuliskannya dengan intens. Hais, Lin Fan menghela nafas, memahami kemungkinan bahwa dia mungkin akan tenggelam dalam hal-hal manis Zhang Ergou di masa depan. Jika Zhang Ergou dilahirkan dengan ciri-ciri yang sedikit lebih baik, dia mungkin tidak perlu bergaul dengan para murid pelayan. Hanya kulitnya yang tebal ini, keterampilan menjilatnya. Bahkan Lin Fan harus mengakuinya untuk itu. Baiklah, kalian berdua, lanjutkan dan bersiaplah untuk perjalanan menuruni puncak bersama Yang Mulia. Aku punya misi untuk kalian. Berkembangnya sekte kita tergantung pada ini. Suasana dominasi muncul di atas Lin Fan saat dia menatap ke kejauhan, ke langit yang penuh dengan harapan dan impian. Zhang Ergou dan Feng Bujue merasakan keseriusan dan mengikutinya, mereka menatap ke kejauhan dengan sepasang mata yang serius. Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk, membawa beberapa dedaunan yang melayang di dalamnya. Kaki puncak tanpa nama, area perdagangan murid sekte luar. Zhang Ergou dan Feng Bujue berdiri di sana dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Guru Lin. Tuan, apa yang harus kita lakukan?
Zhang Ergou awalnya mengira Guru Lin membawa mereka untuk pengalaman liar. Tapi dia tidak menyangka mereka bertiga akan berdiri di sana, tidak melakukan apapun. Lin Fan mengeluarkan bendera besar yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menyerahkannya kepada Zhang Ergou. Dengan ekspresi yang dalam di matanya, dia menatap mereka, yang mulia benar-benar memiliki keterampilan budidaya pil melebihi orang lain. Sekarang sekte kami berkembang, tentu saja kami harus menyebarkan nama kami. Jadi, kalian berdua tetap di sini dan beriklan. Layanan budidaya pil di puncak tanpa nama. Harga wajar dengan hasil bagus. 3 set bahan untuk 1 pil. Hanya 10% untuk biaya tenaga kerja. Lin Fan menginstruksikan. Zhang Ergou dan Feng Bujue menatap Lin Fan dan menepuk paha mereka sendiri saat menyadari apa yang terjadi. Benar, sekte Saint Devil sama sekali tidak dikenal. Bahkan di dalam sekte kemuliaan, tidak ada yang benar-benar tahu keberadaan sekte itu sendiri. Karena Master Lin memiliki keterampilan budidaya pil yang luar biasa, tentu saja mereka perlu menarik lebih banyak perhatian orang terhadap diri mereka sendiri. Tapi Tuan, kami hanya menagih 10%. Bukankah itu terlalu murah? Kudengar Danding Peak memungut minimal 60% untuk biaya tenaga kerja. Dan bahkan biaya terendah untuk bahan-bahannya adalah 10 set. Feng Bujue bertanya. 3 set bahan untuk pil. Bukankah tingkat efisiensinya terlalu tinggi? Dan keuntungan yang didapat terlalu rendah? Tepat pada saat ini, mereka berdua menyadari bahwa ketegangan di udara telah berubah. Terlebih lagi, raut wajah Guru Lin adalah seorang pria yang kesakitan. Puncak Danding benar-benar mengeksploitasi murid-murid kita. Tahukah kamu berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang harus dilalui oleh murid-murid sekte luar kita untuk mendapatkan bahan-bahan ini? Dan agar bahan-bahan tersebut dieksploitasi oleh orang lain. Milikmu sungguh tidak akan pernah bisa serendah ini. Baiklah, cukup, aku akan menunggu kabar baikmu di rumah. Lin Fan mengibaskan jubahnya dan kembali menuju puncak tanpa nama. Zhang Ergou dan Feng Bujue saling bertukar pandang. Adik laki-laki, apakah kamu percaya dengan apa yang dikatakan Guru Lin? Apakah kamu? Feng Bujue membalikkan pertanyaannya. Tuan Lin adalah idola terhebat dalam hidupku. Tapi setiap kata yang dia ucapkan, aku percaya, tidak sama sekali. Jawab Zhang Ergou. Kakak senior, saya percaya pada guru kita. Saya akan memberitahu dia tentang balasan Anda begitu kita kembali. Feng Bujue memandang Zhang Ergou dan menjawab. Ekspresi Zhang Ergou berubah menjadi buruk, memancarkan kekecewaan. Adik laki-laki, kamu telah berubah. Kakak senior, kamu juga. Tutup mulutmu dan biarkan beriklan. Kembali ke Nameless Peak, Lin Fan memasuki kondisi kultivasinya. Beberapa lokasi di peta harta karun 7 orang suci, Lin Fan sudah tahu di mana mereka berada. Dia sekarang tidak memiliki kesempatan untuk memasuki daerah berbahaya untuk eksplorasi yang tepat. Bahkan Lin Fan saat ini tidak berani keluar dari sekte dengan santai. Siapa yang tahu bahaya apa yang menantinya di dunia ini? Jika dia bertemu musuh surgawi dan dibunuh dengan satu tamparan, kepada siapa dia bisa menangis dan mengeluh. Jadi, yang terbaik adalah mengembangkan levelnya terlebih dahulu. Setelah menguasai Tidalpus, ia akan memiliki 9 kali lipat kekuatan. Dia sebaiknya tidak membuang waktu lagi dan langsung melakukannya. Lin Fan dengan lembut menutup matanya, dan seolah-olah dia sedang menamparkan nyamuk, dia mengulurkan tangannya dan mulai menamparkan udara. Ding! Selamat atas peningkatan poin pengalaman, Tidalpus. Hanya dengan menamparnya saja, poin pengalaman, Tidalpus, mulai meningkat. Ya ampun, mempelajari seni bela diri apapun terlalu mudah bagi Lin Fan, bahkan tidak memberikan tantangan sedikitpun. Ding! Selamat atas leveling, Tidalpus. Sekarang ia memiliki kekuatan 2 kali lipat. Ding! Selamat atas leveling, Tidalpus. Sekarang ia memiliki kekuatan 3 kali lipat. Saat Lin Fan menjalani kultivasinya yang membosankan, Zhang Ergou dan Feng Bujue malah melakukan kampanye iklan yang memanas. Keduanya sangat percaya diri terhadap keterampilan budidaya pil Master Lin. Tidak ada yang lain, hanya Bigra yang merupakan sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh orang luar biasa.
Namun situasi di depan tampaknya tidak berjalan sesuai rencana mereka. Bab 113, Sialan. Akankah seseorang percaya? Keduanya mengerahkan seluruh upaya mereka dalam periklanan. Hal ini terutama berlaku bagi Zhang Ergou, yang memanfaatkan keahliannya sebagai pembual dengan sebaik-baiknya. Namun, sementara banyak murid tertarik ke depan, kebanyakan dari mereka meliriknya dan pergi dengan tatapan menghina di mata mereka. Mengenai hal ini, Zhang Ergou dan Feng Bujue hanya bisa merasa tidak berdaya. Apakah murid-murid ini benar-benar ragu bahwa puncak tanpa nama akan berhasil? Master Lin kita yang hebat memiliki keterampilan budidaya pil yang tak tertandingi. Sekarang dia bersedia memberikan layanan ini kepada semua murid sekte luar ini. Betapa indahnya peristiwa yang seharusnya terjadi. Tapi kenapa semua orang tidak mau? Memikirkan hal itu membuat Zhang Ergou memerah karena marah. Ah, puncak tanpa nama. Aku tahu tentangnya. Tapi ada apa dengan 3 set bahan untuk 1 pil ini? Aku menyebutnya omong kosong. Tetua senior dari puncak Danding pernah berkata bahwa jika 3 set bahan bisa menghasilkan 1 pil, itu sudah merupakan suatu keberuntungan. Lihat ada apa dengan bendera mereka, seolah-olah mereka bisa menjaminnya. Aku membutuhkan waktu cukup lama untuk mengumpulkan bahan-bahanku. Tidak mungkin aku membiarkan bahan-bahan yang diperoleh dengan susah payah ini terbuang sia-sia begitu saja. Hanya membebankan 10% untuk biaya tenaga kerja. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi pria sejati. Sepertinya Tom, Dick, dan Harry manapun dan menyatakan diri mereka sebagai ahli dalam mengolah pil akhir-akhir ini. Sebaiknya aku mencari kakak senior Lee dari Danding Peak. Melihat murid-murid sekte luar ini dan ketidakpercayaan mereka terhadap Guru Lin, Zhang Ergou berangsur-angsur menjadi panas. Hei, perhatikan apa yang kamu katakan. Guru Lin kita memiliki keterampilan budidaya pil yang tiada duanya. Itu karena dia adalah orang yang pengertian dan mengakui kesulitanmu dalam mengumpulkan bahan-bahan bahwa dia menawarkan layanan ini atas dasar niat baik. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Haha, jangan coba-coba menyerang kami dengan cepat. Tentu saja kami para murid sekte luar tahu tentang puncak tanpa nama. Tapi gurumu hanya mendapat puncaknya karena Grandmaster. Apa menurutmu dia bisa dibandingkan dengan kakak-kakak senior di Danding Peak dalam hal keterampilan budidaya pil? Benar. Meskipun harga pil budidaya mungkin lebih tinggi di Danding Peak, setidaknya ada jaminan hasil. Maksudmu kalian dari Nameless Peak bisa menjamin hal yang sama? Seorang murid sekte luar mengejek. Di Danding Peak, meskipun tarifnya mencapai 10 set bahan untuk 1 pil, namun pada akhirnya ada jaminan pasti akan hasil yang didapat. Sedangkan untuk Nameless Peak, tidak ada yang tahu apa-apa tentang mereka. Jika seseorang memberi mereka bahan-bahannya dan tidak ada pil yang keluar, lalu apa yang dapat dilakukannya? Akan sangat disayangkan. Zhang Ergou dan Feng Bujue sangat marah dengan orang-orang kafir ini. Memikirkan bahwa guru cukup baik hati bahkan mempertimbangkan untuk membantu orang-orang ini, namun tidak satu pun dari mereka yang mempercayainya. Lupakan saja, kakak senior. Fakta bahwa Guru Lin bahkan bersedia mengolah pil untuk mereka sudah merupakan tindakan niat baik dari surga. Karena mereka memilih untuk meragukannya, ini berarti bahwa guru akan lebih banyak beristirahat. Salah satu akhir-akhir ini, orang-orang ini akan menyesali pilihan mereka hari ini, kata Feng Bujue. Ya, meskipun Zhang Ergou merasa marah di dalam hatinya, dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Bahkan jika murid sekte luar ini terus bergosip, dia tidak bisa diganggu lagi. Puncak Danding. Li Sun sangat sibuk akhir-akhir ini. Akhirnya, para murid mulai kembali kepadanya dan membawakan bahan-bahan yang sesuai. Dan di antara mereka, salah satu kesepakatan menghasilkan keuntungan besar bagi Li Sun. 20 set bahan untuk 1 pil suyuan. Dan pada percobaannya yang ke-7, dia beruntung dan membuat pil. Sungguh sebuah keberuntungan. Dengan sisa 13 set, Li Sun kembali berhasil. Pil tambahan ini bukan hanya sepenuhnya miliknya, tetapi dia juga mengambil sebagian besar pil pertama. Bagaimanapun, dia mendapat untung besar dari ini. Saat dia baru saja selesai mengolah pil, Li Sun beristirahat sejenak. Anak pelayan yang memainkan seruling di samping segera datang untuk menyajikan teh sambil memijat punggungnya.
Kakak senior, aku baru saja mendengar dari beberapa murid bahwa ada orang yang menjual pil di kaki puncak tanpa nama. Dan mereka bahkan membual bahwa mereka dapat memproduksi satu pil hanya dengan 3 set bahan hanya dengan biaya tenaga kerja 10%. Kata pelayan itu sambil dengan lembut memijat bahu kakak senior Lee. Setelah mengikuti kakak senior Lee selama bertahun-tahun, dia mengetahui dengan jelas jenis gosip yang disukai kakak senior Lee. Memang benar, Lee Sun, yang sedang dalam keadaan santai, tersenyum. Berbohong untuk mendapatkan perhatian massal. Itu benar, kakak senior. Aku yakin mereka juga berbohong. Budidaya pil bukanlah tugas yang mudah. Bahkan penatua senior pernah mengatakan bahwa akan menjadi sebuah keberuntungan yang ajaib jika 3 set bahan menghasilkan satu pil. Meskipun ramuan obat bisa dikatakan memiliki khasiat yang serupa, beberapa di antaranya lebih kuat dari yang lain. Padahal suhu tungku juga tidak selalu sama. Setiap ramuan juga memiliki kandungan air yang berbeda di dalamnya. Observasi yang cermat. Bocah pelayan itu melanjutkan dengan lembut. Ya, Lee Sun memejamkan mata dan mengangguk setuju. Mengenai anak pelayan ini, dia sangat puas dengan penampilannya. Perjalanan mencari tumbuhan berharga di luar bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Perjalanan ini tidak hanya sulit, tetapi juga sepi, dan membutuhkan banyak tenaga kerja manual. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk memiliki seorang anak pelayan di sisinya. Kakak senior, haruskah aku pergi ke puncak tanpa nama untuk memberi mereka peringatan? Anak pelayan itu bertanya. Tidak perlu, biarkan saja. Jika ada murid yang tertipu, bahkan tanpa peringatan kita, mereka akan benar-benar memahami bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengolah pil tanpa penelitian dan pemahaman yang tepat. Saat senja tiba, Zhang Ergou dan Feng Bujue tidak punya apa-apa. Meskipun ada banyak murid yang melihat keributan itu, tidak satupun dari mereka yang percaya pada puncak tanpa nama. Dan akhirnya, Zhang Ergou juga memahaminya. Bagaimanapun, Namelespik tidak memiliki reputasi sama sekali. Memberikan tawaran yang luar biasa dari guru untuk tugas yang sulit seperti itu, tentu saja, para murid itu akan terlalu takut untuk mencobanya. Melihat langit yang semakin gelap, Zhang Ergou bersiap membawa bendera itu kembali bersama saudara mudanya untuk melaporkan kejadian tersebut. Sepertinya ini adalah hari yang sia-sia. Haruskah kita terus melakukan ini lagi besok? Mendesah. Zhang Ergou dan Feng Bujue menghela nafas, mengungkapkan ketidakberdayaan mereka. Kedua kakak seniorku, bisakah kamu benar-benar membuat pil dengan 3 set bahan? Saat mereka berdua hendak pergi, sebuah suara lembut, lemah dan malu-malu terdengar. Zhang Ergou dan Feng Bujue menghentikan apapun yang mereka lakukan dan berbalik, gembira. Tentu saja, Mao Xiao adalah seorang murid pelayan. Dalam perjalanannya mengantarkan barang untuk murid sekte luar di sore hari, dia mengamati keributan yang terjadi. Melihat istilah-istilah menarik ini, Mao Xiao langsung tergoda. Namun hal itu hanya berlangsung sesaat saat ia bersembunyi di pojokan, tak berani menampakkan wajahnya. Dia malu dengan pil yang ingin dia budidayakan. Melihat keraguan para murid sekte luar terhadap Namelespik, dia bimbang untuk sementara waktu juga. Namun hal ini juga hanya berlangsung sesaat. Jika dia benar-benar menginginkan pil itu, maka ini mungkin satu-satunya tempat dia bisa membuat pil itu. Adik laki-laki, pil apa yang ingin kamu kembangkan? Zhang Ergou tersenyum. Mao Xiao menatap Zhang Ergou dan merasa cemas sesaat. Kakak senior, aku hanya seorang murid pelayan. Aku baru saja tiba di sekte kemuliaan belum lama ini, jadi, bahan-bahan yang aku punya tidak ada yang berharga. Semua, yang saya inginkan hanyalah pil peningkat Qi. Ini, 3 set bahan. Apakah, menurut Anda itu mungkin, kakak senior? Mao Xiao mengeluarkan 3 helai tanaman obat dari pakaiannya yang pas. Bahkan ketiga ramuan ini diperolehnya secara tidak sengaja, dan dia menyimpannya selama ini. Bagi Mao Xiao, ini adalah harta paling berharga yang dimilikinya. Pil peningkat Qi adalah pil tingkat rendah, tetapi itu penting bagi para murid pelayan. Bagi seseorang yang belum memasuki tingkat prasurgawi, pil Qi boosting dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memperkuat tubuh seseorang. Bahkan setelah memasuki tingkat prasurgawi, itu masih bermanfaat. Bagi para murid pelayan ini,
meskipun mereka seharusnya juga mendapatkan bantuan dari sekte dalam bentuk pil, sebenarnya itu adalah kejadian yang sangat jarang terjadi bagi mereka. Sebab, tugas mereka hanya mengurus tempat tinggal dan nafkah sehari-hari. Sangat jarang ada seseorang di dalam diri mereka yang mampu menembus tingkat prasurgawi. Hanya dengan begitu mereka dapat dianggap sebagai murid sekte luar. Sementara sekte kemuliaan merekrut murid setiap tahunnya, mereka yang berkaliber lebih lemah akan dimasukkan ke dalam murid pelayan. Bagi mereka yang memiliki kaliber lebih baik, beberapa dari mereka mungkin kadang-kadang dianggap sebagai murid sekte luar, atau diangkat ke puncak jika mereka dipilih oleh salah satu dari 9 tetua senior. Zhang Ergou dan Feng Bujue dipenuhi dengan kekecewaan, memikirkan bahwa pil yang dibutuhkan adalah pil dengan kualitas yang rendah. Namun sayang, itu masih kesepakatan pertama mereka, bagaimana mereka bisa menolaknya. Setuju. Jangan khawatir, adik muda. Aku akan mengambil bahan-bahannya. Aku akan tetap berada di sini besok pagi, dan kamu bisa datang dan mengambilnya nanti. Jawab Zhang Ergou. Terima kasih keduanya, kakak senior. Mao Xiao menyunggingkan senyuman bahagia di wajahnya. Mengenai budidaya pil, dia tidak memiliki pengetahuan. Dan kakak-kakak senior di Danding Peak bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk membuat pil peningkat Qi untuknya. Di mata mereka, pil peningkat Qi hanyalah pil rendahan dan hanya membuang-buang waktu untuk berkultivasi. Tidak apa-apa, kembalilah. Kita akan kembali ke puncak untuk melapor. Zhang Ergou melambaikan tangannya. Ya, selamat tinggal kakak senior. Mao Xiao menghela nafas lega. Mengenai apakah kakak-kakak senior ini akan mengambil bahan-bahannya, Mao Xiao tidak pernah ragu sedikit pun. Karena meskipun hal ini sangat penting baginya, hal ini tidak berarti apa-apa bagi para kakak senior ini. Bab 114, Adik Muda. Tendang nugget kecilnya. Malam. Puncak tanpa nama terlihat sangat terpencil dan sepi. Lagi pula, hanya ada 3 penduduk di puncak sebesar itu. Tuan, misi hari ini tidak terlalu berhasil. Hanya menjelang akhir ada seorang murid pelayan yang bersedia menaruh kepercayaannya pada kita. Selain itu, semua murid sekte luar hanya ada di sana untuk menyaksikan keributan itu, tapi tidak satu pun dari mereka yang percaya pada kami. Zhang Ergou melaporkan kejadian hari itu dengan jujur. Lin Fan tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap babi hutan yang sedang dipanggang di api di depannya. Mendesis. Aroma babi hutan panggang di hadapannya dan suara desis kulit panggangnya sungguh menakjubkan. Lin Fan menelan ludahnya dalam-dalam sambil mengeluarkan air liur karena aroma babi hutan yang lezat ini. Zhang Ergou dan Feng Bujue juga sangat tertarik dengan aroma harum barbecue. Tapi, tanpa izin dari tuannya, mereka hanya bisa menunggu dalam antisipasi. Situasi hari ini adalah bagian dari perhitunganku. Tapi, untuk memiliki satu murid pun yang percaya pada kita. Itu awal yang baik. Kita tidak bisa terburu-buru, kata Lin Fan dengan tenang, tanpa sedikit pun nada tergesa-gesa dalam suaranya. Meskipun penting untuk meningkatkan reputasi sekte iblis suci, penting juga untuk melakukannya berdasarkan kekuatan seseorang. Dengan kerja keras sepanjang sore, Lin Fan telah mencapai 6 kali lipat kekuatan dengan Tidalpus. Jika semuanya berjalan tanpa hambatan, dia seharusnya bisa mencapai 8 kali lipat malam ini. Setelah Tidalpus mencapai 5 kali lipat, poin pengalaman yang dibutuhkan untuk level berikutnya sudah lebih dari cukup di mata Lin Fan. Baiklah, ayo makan. Setelah makan malam, kembalilah ke gubukmu dan bercocok tanam. Kita akan coba lagi dengan iklannya besok. Lin Fan bertepuk tangan dan mengambil babi hutan itu dari raknya. Merobek pahanya, dia mengunyahnya. Rasanya lumayan enak, dagingnya empuk dengan kulit yang renyah. Bahkan setelah 1 kali selesai, aromanya tetap bertahan dengan sisa rasa yang harum. Tuan, tidak kusangka babi hutan ini begitu lezat. Mata Zhang Ergou berbinar, dan menggigitnya tanpa ragu-ragu. Feng Bujue, yang sedang makan di samping, juga menganggukkan kepalanya dan dia mengunyah dengan intens, setuju dengan kakak seniornya. Kembali ke rumah. Lin Fan melihat 3 helai ramuan di tangannya. Ini adalah bahan utama dan satu-satunya yang dibutuhkan untuk pil Qi boosting. Ramuan ini memiliki 2 daun di atasnya. Pada setiap daun, uratnya tampak seperti urat dalam tubuh manusia, hanya saja warnanya merah.
Pil peningkat Qi. Lin Fan melemparkan bahan-bahan tersebut langsung ke dalam tungku. Dalam waktu kurang dari 1 detik, itu selesai. Sekarang keterampilan budidaya pil Lin Fan telah mencapai level 16, dia bisa dianggap sebagai master di antara para master. Untuk mengolah sesuatu yang sederhana seperti pil Qi boosting tidak hanya membutuhkan waktu sama sekali, ia juga dapat memanfaatkan esensi dalam bahan sepenuhnya untuk memaksimalkan efek pil. Ding, selamat telah menciptakan pil peningkat Qi tingkat rendah yang ringan. Ding, mampu melancarkan peredaran darah setelah dikonsumsi. Tidak ada gunanya bagi siapapun pasca surgawi di atas, dapat dikonsumsi untuk 1 poin pengalaman. Untuk pil seperti ini, Lin Fan bahkan tidak ingin melihatnya. Itu terlalu tidak berguna, sangat tidak berguna sehingga Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pil sirkulasi yang dia miliki di Sekte Iblis Suci. Meskipun saat ini dia berada pada tahap pertama pasca surgawi, menurut sistem sebelum peningkatan, dia seharusnya berada di level 9, hanya selangkah lagi dari perisurgawi. Dan sekarang, meskipun dia berada pada tahap awal pasca surgawi, dia dapat sepenuhnya melenyapkan seseorang yang berada pada tahap penyelesaian pasca surgawi. Dan di belakang levelnya ada bar pengalaman yang sangat besar. Sampai sekarang, hanya terisi setengahnya. Bisa dikatakan bahwa dari 100 juta poin pengalaman, dia paling banyak mencapai 50 juta. Sial, kapan dia akhirnya bisa naik level? Sepertinya dia hanya bisa menunggu kesempatan ketika dia bisa membantai sejumlah besar binatang buas. Untuk pil tingkat ini hanya dengan 1 set bahan, dalam kondisi yang sangat baik, seseorang mungkin hanya dapat menghasilkan 5 porsi. Tapi, dia bisa dengan mudah menghasilkan 10. Inilah perbedaan antara master tertinggi dan manusia normal. Itu adalah kemampuan untuk memanfaatkan esensi ramuan sepenuhnya, tanpa setetes pun terbuang percuma. Mengumpulkan 30 porsi, Lin Fan memasuki kondisi kultivasi. Seperti yang dia lakukan pada hari itu, dia mulai berlatih, tidal push. Dorongan dari tangan kiri, dorongan dari tangan kanan. Udara di sekitarnya bergetar, seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat. Hari berikutnya, Zhang Ergou dan Feng Bujue menuju puncak untuk beriklan setelah bangun tidur. Para murid sekte luar tidak lagi tertarik pada puncak tanpa nama. Mengolah pil, kembangkan ibumu. Hanya orang bodoh yang akan tertipu oleh kebohonganmu. Mereka lebih memilih pergi ke Danding Peak untuk dieksploitasi secara menyeluruh daripada menyerahkan bahan-bahan berharga mereka demi risiko yang tidak ada gunanya. Mao Xiaoxiao bangun pagi-pagi sekali. Sejak dia kembali ke tempat tinggal para pelayan, dia hampir tidak bisa makan atau tidur. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia menutup matanya, pikiran tentang pil akan membanjiri pikirannya. Dia bertanya-tanya apa yang akan menunggunya keesokan harinya. Apakah ini merupakan permintaan maaf dari kakak-kakak senior ini, yang meminta maaf atas kegagalan mereka dalam mengolah pil? Atau apakah dia akan disambut dengan tatapan penuh ucapan selamat, dengan pil di tangannya? Dan begitu saja, Mao Xiaoxiao menghabiskan sepanjang malam merenung. Saat fajar menyingsing, dia menuju ke area sekte luar. Astaga, untuk apa kalian masih membuang-buang waktu? Tidak ada yang mau mengguruimu. Seorang murid sekte luar mengejek. Benar, dengan waktu yang dihabiskan, sebaiknya kamu habiskan dengan bermanfaat untuk berkultivasi. Feng Bujue, sepertinya kamu melakukan kesalahan saat memasuki puncak tanpa nama. Bahkan jika kamu berdiri di sini sepanjang hari, tidak ada satupun murid yang akan meminta layananmu. Melihat murid-murid sekte luar ini, Zhang Ergou menggigit giginya karena tidak senang. Tolong pergi jika Anda tidak di sini untuk mengolah pil. Menjengkelkan. Kenapa? Tidak bisakah kita berdiri di sini? Para murid sekte luar menegur dengan agresif. Kakak senior, jangan berdebat dengan mereka. Tidak ada gunanya, kata Feng Bujue padanya. Zhang Ergou mengangguk. Dia menatap selangkangan murid-murid itu dan berkata dengan kejam, hati-hati. Hah. Dan pada saat ini, Mao Xiaoxiao, yang memohon kepada mereka pada malam sebelumnya, bergegas lewat. Melihat kerumunan besar murid sekte luar di sekitarnya, Mao Xiaoxiao merasa sedikit cemas. Kakak senior, apakah pilku sudah selesai? Mao Xiaoxiao bertanya. Ya itu.
Zhang Ergou tersenyum dan mengambil karung yang tergantung di pinggangnya untuk Mao Xiaoxiao. Mao Xiaoxiao meremasnya sedikit dan mengambil lompatan dalam hatinya. Sepertinya ada lebih dari 7 porsi di dalam karung ini. Untuk, hanya 3 set bahan untuk mendapatkan hasil ini. Ini. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih, kakak senior. Mao Xiaoxiao mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan bersiap untuk berangkat. Tunggu, Mao Xiaoxiao tercengang, bertanya-tanya ada apa lagi. Apa terburu-buru? Masih ada lagi, kata Zhang Ergou tak berdaya. Dia benar-benar yakin dengan keterampilan budidaya pil gurunya. Hanya 3 helai ramuannya dan dia mampu mengolah 30 porsi. Kebaikan, itu jauh melampaui kesalehan. Ah, Mao Xiaoxiao menatap Zhang Ergou dengan rahang terbuka saat dia mengeluarkan 2 karung lagi. Total ada 30 orang di sini. Guru telah menginstruksikan bahwa karena menjadi murid pelayan bukanlah tugas yang mudah, dia tidak akan memungut biaya tenaga kerja. Pernyataan ini sepenuhnya dibuat oleh Zhang Ergou saat itu juga. Berdasarkan maksud asli Master Lin, pil ini terlalu sampah. Itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak memungut imbalan apapun. Namun bagi Zhang Ergou, jika dia mengatakannya sebagaimana adanya, saudara muda Mao ini pasti sudah sangat patah hati. Oleh karena itu, dia menghiasi kata-katanya. Memang benar, setelah Mao Xiaoxiao mengumpulkan karung-karung itu, dia menatap Zhang Ergou dengan berlinang air mata. Dia tidak percaya ada 30 porsi. Terima kasih, Tuan Lin. Terima kasih, kakak senior. Terima kasih. Mao Xiaoxiao berteriak penuh rasa terima kasih, hampir berlutut dan bersujud. Hei, murid pelayan, apa yang kamu minta mereka kembangkan untukmu? Seorang murid sekte luar bertanya sambil tertawa. Pil peningkat Qi, jawab Mao Xiaoxiao. Haha, kalian mendengarnya. Qi, boosting, pil. Hahaha, pil peningkat Qi. Pada saat ini, semua murid sekte luar tertawa terbahak-bahak. Ekspresi cemoohan di wajah mereka memenuhi sekeliling. Sudah kubilang. Mereka hanya bisa menghasilkan pil dengan tingkat seperti itu. Kakak senior di puncak danding bahkan tidak akan repot dengan pil seperti itu. Dan untuk pil dengan tingkat kesulitan ini, kakak senior Li dapat dengan mudah menghasilkan 3 porsi hanya dengan satu set bahan. Mao Xiaoxiao tidak tahu apa yang ditertawakan oleh kakak-kakak senior ini. Dia kemudian menjawab dengan intens, saudara senior, saya hanya memberikan 3 set bahan kepada saudara senior Zhang. Tetapi mereka membuat 30 porsi. Para murid sekte luar, yang tertawa terbahak-bahak, berhenti. Tertegun, mereka memperlihatkan wajah tidak percaya, tidak mungkin. Bahkan murid senior Li dari Danding Peak hanya bisa menghasilkan 3 porsi dalam satu set. Kemampuan apa yang dimiliki orang-orang di Nameles Peak ini? Betul, mereka pasti memberimu tambahan. Pada saat ini, Zhang Ergou benar-benar gusar, kurang ajar. Orang ini terlalu kurang ajar. Jika aku tidak memberikan tendangan yang bagus pada nugget kecilnya, mereka akan menganggap kita penurut. Adik laki-laki, ayo, berikan tendangan yang bagus pada nugget kecilnya. Zhang Ergou segera memanggil Feng Bujue. Namun saat itu, serangkaian teriakan datang dari kejauhan. Perhatian semua orang tertuju. Bab 115, Perlindungan 10 Jenius dari Sekte Luar. Dari kejauhan, sekelompok orang berjalan perlahan. Sama seperti gunung, mereka memiliki aura yang sombong. Feng Bujue menoleh dan mengerutkan kening. Memang benar, itu adalah mereka. Ini adalah 10 murid jenius dari sekte luar. Itu Ye Shaotian. Tidak disangka Jing Tianhong juga ada di sini. Petik 2. Apa yang terjadi? Mungkinkah sesuatu telah terjadi di sekte luar? Hingga 10 orang jenius muncul seperti itu. Bahkan Meng Hao, yang telah lama mengisolasi dirinya, juga ada di sini. Sial, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Mereka bersepuluh berkumpul seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, semua murid sekte luar dipenuhi kegembiraan. Bukan saja mereka belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu sebelumnya, mereka bahkan tidak memikirkan hal ini akan terjadi. Untuk ke-10 orang jenius yang dimobilisasi bersama adalah kejadian yang sangat langka. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Zhang Ergou terkejut melihat pemandangan menakutkan dari orang-orang ini.
10 di antaranya adalah sosok yang dia kagumi. Dimobilisasinya mereka semua sungguh menggemparkan. Dan karena Feng Bujue pernah menjadi bagian dari 10 jenius sekte luar, dia seharusnya memiliki gambaran tentang apa yang terjadi. Aku tidak tahu, kakak senior. Tapi mereka bukan orang yang bisa dianggap enteng. Apakah kamu melihat pria dengan ekspresi dingin dan membawa pedang kembar hitam dan putih di punggungnya? Feng Bujue menatap kelompok itu dengan waspada. Ya, aku melihatnya. Ada apa? Dia adalah pria paling misterius di antara mereka semua. Aku pernah menantangnya, tapi dia. Feng Bujue berhenti, dengan tanda-tanda ketakutan membanjiri matanya. Apa? Zhang Ergou bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuat, sangat kuat. Saat aku bertukar pukulan dengannya, aku bahkan tidak bisa memaksanya menggunakan senjatanya. Hanya dengan pedang Qi, dia mengalahkanku sepenuhnya. Mengingat pertarungan itu, Feng Bujue merasa menggigil. Saat itu, seolah-olah dia tenggelam dalam dunia pedang Qi yang tak terbatas. Kuat, sangat kuat, dan orang itu, yang sedikit kekar, jangan meremehkannya hanya karena itu. Rumor mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari seorang seniman bela diri yang saleh. Sangat kuat, dia pernah berdebat dengan seorang jenius dari sekte dalam dan tidak ada yang menang, Feng Bujue melanjutkan. Jadi, kuat. Lalu bagaimana Ruo Mengyu masih bisa mempertahankan posisinya sebagai nomor 1? Zhang Ergou bergumam kaget. Tidak tahu. Mengenai hal ini, aku tidak tahu sama sekali. Dulu ketika aku menjadi bagian dari 10 jenius, aku tidak pernah bertukar pukulan dengannya, jawab Feng Bujue. Zhang Ergou melihat ekspresi kagum para murid sekte luar terhadap 10 orang jenius ini dan dipenuhi rasa iri. Sepertinya hanya yang kuat yang bisa mendapatkan rasa hormat dari massa. Para murid sekte luar di sekitarnya terus-menerus mundur saat mereka lewat. Terhadap murid-murid jenius ini, semua orang berhati-hati. Adik laki-laki, ada yang tidak beres. Mereka, sepertinya menuju ke arah kita. Zhang Ergou berkata dengan hati-hati. Feng Bujue sedikit mengernyit, perasaan berdebar-debar di dalam hatinya. Tapi sekarang Ye Shaotian memiliki hubungan yang baik dengan guru, mereka seharusnya tidak berada di sini untuk mencari masalah. Ketika para murid sekte luar menyadari bahwa 10 orang jenius ini sedang menuju ke 2 orang dari puncak tanpa nama, mereka mulai merasa sombong di dalam hati mereka. Murid-murid ini tidak tahu bahwa hubungan antara Ye Shaotian dan Lin Fan telah lama membaik. Mereka masih berpikir bahwa Ye Shaotian telah membawa orang-orang ini untuk membalas dendam. Dan dengan itu, para murid sekte luar ini menunggu dengan tenang. Mereka berada dalam pertunjukan yang bagus. Kakak senior Ye, ini, meskipun Zhang Ergou sangat gugup pada saat ini, tapi sebagai murid senior dari puncak tanpa nama, tentu saja dialah yang akan melangkah ke depan. Selain itu, Zhang Ergou memiliki hubungan yang lebih baik dengan Ye Shaotian daripada Feng Bujue. Mungkin tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Zhang Ergou cukup tepat sasaran. Ah, kakak muda Zhang. Kalian di sini beriklan untuk menjual pil. Mengapa kamu tidak memberitahu kakak seniormu, aku? Jika aku tidak mendengarnya kemarin, aku mungkin tidak akan mengetahuinya. Ye Shaotian menjawab sambil tertawa, melirik Feng Bujue sesudahnya. Dengan Zhang Ergou, Ye Shaotian masih bisa berkomunikasi dengan harmonis. Tapi Feng Bujue bukanlah apa-apa di matanya. Bagaimanapun juga, Feng Bujue hanyalah jempol yang sakit. Oh, jadi itulah. Wah, kupikir sesuatu yang besar akan terjadi. Zhang Ergou menepuk dadanya dengan lega atas jawaban Ye Shaotian. Dia hampir kehabisan akal. Sebenarnya, ini sudah diputuskan oleh Guru Lin kita yang agung. Guru Lin mengatakan bahwa biaya di puncak danding untuk budidaya pil terlalu tinggi. Mengingat murid sekte luar sangat sulit mengumpulkan bahan-bahannya. Hingga bahan-bahan tersebut dieksploitasi oleh lebih dari setengahnya, dia tidak dapat menanggungnya. Oleh karena itu, dia menawarkan untuk membantu mereka mengolah pil secara pribadi, 10% biaya tenaga kerja dan sepanci porsi hanya dengan 3 set bahan. Zhang Ergou membual secara membabi buta. Meskipun Lin Fan tidak mengucapkan kata-kata ini secara pribadi, jika dia membantu meningkatkan reputasi Master Lin, itu juga akan menjadi hal yang keren. Tentu saja, Ye Shaotian mempercayai setiap kata dari Zhang Ergou.
Wajah senyuman itu berubah menjadi ekspresi keseriusan saat dia berjalan ke depan. Menatap puncak Nameless Peak yang menjulang tinggi, dia menghela nafas. Guru muda masih sangat perhatian, sangat baik hati. Memang benar, dia adalah seseorang yang sangat dihormati. Ye Shaotian tidak pernah membungkuk kepada siapapun dalam kehidupan ini. Namun kepada Junior Master Lin, dia memberikan penghormatan sepenuhnya. Melihat ekspresi Ye Shaotian, Zhang Ergo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya kakak senior Ye telah sangat diracuni oleh guru Lin mereka yang hebat. Saudara muda Zhang, niatku datang ke sini adalah untuk memperkenalkan kepadamu beberapa penjualan. Kurasa orang-orang ini tidak memerlukan perkenalan. Mereka semua adalah temanku, kata Ye Shaotian. Berbicara kepada para murid jenius, Ye Shaotian mengulurkan tangannya dan memperkenalkan, saudara senior dan junior terkasih, mereka adalah murid dari Master Junior Lin. Saya secara pribadi telah merasakan kehebatan keterampilan budidaya pil Master Junior Lin. Saya berani mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak kalah dengan Danding Peak. Saya harap kalian bisa mencobanya. Ye Shaotian telah mendengar berita itu dari berbagai penjuru. Rupanya, saudara muda Zhang telah menunggu di sini sepanjang hari tanpa menerima penjualan apapun. Dia ingin memberikan bantuan juga. Jadi, dia menghubungi senior dan junior yang lebih dekat hubungannya dengan dia, berharap mereka dapat membantu dalam masalah ini. Dan pada saat ini, setiap murid sekte luar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Ye Shaotian mempunyai dendam mati terhadap orang-orang dari puncak tanpa nama ini? Kenapa dia ada di sini membantu mereka hari ini? Ini. Mereka tidak dapat memahaminya seumur hidup mereka. Sejak kakak muda Ye telah berbicara, tentu saja aku harus memberikan wajah sebagai kakak senior. Ini ada 6 set bahan. Aku hanya membutuhkan 1 porsi pil pedang pembalik yin yang. Tapi pil ini sangat sulit dibuat. Oleh karena itu, tidak masalah apakah kalian menyelesaikannya atau tidak. Pria dengan ekspresi dingin membawa pisau kembar hitam dan putih menyatakan, dan menyerahkan mereka 6 set bahan dari dalam cincin penyimpanannya. Kakak senior Jian. Ini. Ye Shaotian terkejut. Dia tidak menyangka kakak senior Ye akan menyerahkan bahan-bahan berharga yang sangat langka itu. Tidak masalah. Aku sudah mendekati puncak Danding sebelumnya, dan tidak ada seorang pun di sana yang bisa mengolah ini. Tetua senior sedang menjalani retret selama sebagian besar tahun ini, maka tentu saja dia tidak bisa membantuku dalam hal ini. Karena kakak muda Ye percaya Junior Master Lin ini jadi, mengapa tidak mencobanya? Tidak peduli apakah itu bisa dilakukan, saya, Jian Wudi tidak punya keluhan. Ye Shaotian melengkungkan tangannya. Kakak senior Jian, terima kasih yang sebesar-besarnya. Jian Wudi menganggukkan kepalanya dengan dingin dan segera pergi. Mengenai watak kakak senior Jian, Ye Shaotian sudah lama terbiasa dengan hal itu. Dia seperti ini sejak 3 tahun yang lalu. Hanya saja basis budidaya kakak senior Jian tampaknya tidak terbatas. Dia tampak lebih kuat dari 3 tahun lalu. Satu-satunya hal yang tidak dapat dia pahami adalah mengapa kakak senior Jian tidak pergi menuju sekte dalam. Mungkin, dia ingin maju dalam satu kesempatan dari sekte luar, mencapai posisi nomor 1 di sekte dalam sekaligus. Karena kakak senior Jian memproduksi bahan-bahan yang sangat berharga, maka saya tidak akan rugi juga. Ini ada 10 set bahan. Saya hanya perlu 1 porsi pil darah naga. Tapi pil ini sangat sulit. Bahkan penatua senior puncak Danding pun tidak yakin akan hal itu. Apakah kalian bisa melakukannya atau tidak? Aku baik-baik saja dengan itu, Meng Hao yang kekar tertawa riang. Melihat kumpulan bahan-bahan yang dilewati satu persatu, Zhang Ergo tertawa terbahak-bahak. Tenang. Tenang. Tuanku yang hebat memiliki keterampilan terhebat. Kalian tunggu saja kabar baiknya. Feng Bujue memasukkan bahan-bahan itu ke dalam karung penyimpanan. Sepertinya kali ini, Nameless Peak akan membuat nama kita terkenal. Ekspresi kaget para murid sekte luar sudah cukup untuk menunjukkan kehebohan yang baru saja terjadi. Bab 116, Keterampilan Budidaya Pil Ekstrim. Puncak tanpa nama. Lin Fan berkultivasi siang dan malam, tidak membiarkan 1 detik pun terbuang sia-sia. Poin pengalaman yang diperlukan untuk naik level meningkat terus-menerus dan, tidak push, telah mencapai 8 kali lipat kekuatan.
Kecepatan berkultivasi ini benar-benar bisa dicanangkan sebagai nomor satu di dunia. Lin Fan berhenti berkultivasi. Kelopak matanya bergerak-gerak hebat, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Perasaan ini tidak mungkin salah. Tuan, tolong cepat keluar. Dan pada saat ini, suara tergesa-gesa Zhang Ergou terdengar. Meskipun Lin Fan dipenuhi rasa ingin tahu, dia menyembunyikannya di dalam dirinya dengan singkat. Sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi hingga Zhang Ergou bersuara seperti ini. Tapi sebagai master ke-6 dari Sekte Iblis Suci, tentu saja, dia harus menunjukkan sikap angkuh. Jangan khawatir, masuklah. Lin Fan duduk bersila, dan suaranya yang dingin memasuki telinga Zhang Ergou. Zhang Ergou dan Feng Bujue membuka pintu Master Lin dengan kegembiraan di wajah mereka. Tuan, kami mendapat beberapa pesanan besar hari ini. Jawab Lin Fan dengan dingin, seolah-olah masalah pesanan dalam jumlah besar adalah hal biasa setiap hari. Tuan, apakah kamu tidak sedikit pun penasaran? Zhang Ergou dan Feng Bujue terkejut melihat meskipun mereka bersemangat, Tuan mereka sedingin es. Apa yang kamu anggap sebagai berita besar adalah sesuatu yang sudah diprediksi oleh Yang Mulia. Apa yang membuat penasaran? Lin Fan menunjukkan aura dominasi seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa lolos dari pandangan masa depannya. Jadi kamu sudah mengetahuinya, Tuan. Semangat keduanya yang membara dan membara segera padam oleh selimut basah Lin Fan. Melihat wajah kecewa mereka, Lin Fan melompat dalam hatinya. Amatir, haha, Anda pasti meremehkan saya karena berpikir bahwa kalian berdua dapat mengejutkan saya. Tuan, kakak senior Ye membawa 10 orang jenius dari sekte luar untuk melindungi kami. Mereka memberi kami banyak bahan untuk budidaya pil. Ini pasti akan meningkatkan reputasi kami di sekte luar, kata Zhang Ergou. Lin Fan memandang mereka berdua dengan heran. Ye Shaotian membawa orang untuk menggurui. Wah, itu yang pertama. Dia mengira dengan amarah Ye Shaotian, dia bahkan tidak akan punya satu teman pun. Tapi kebenaran menamparkan wajah Lin Fan dengan erat. Sialan, tidak disangka bahkan Ye Shaotian punya teman. Tuan, ini adalah bahan-bahan yang disediakan oleh 10 orang jenius. Feng Bujue mengambilnya dari karung penyimpanannya satu persatu, mengaturnya dengan benar di depan Lin Fan. Ini untuk kakak senior Meng, 10 set bahan untuk 1 porsi pil darah naga. Ini untuk kakak senior Jian, 6 bahan untuk 1 porsi pil pedang terbalik Yin Yang. Dan ini untuk setiap set yang dikeluarkan Feng Bujue, dia menyebutkan permintaan mereka sesuai dengan itu. Tuan, mereka semua mengatakan bahwa tidak apa-apa meskipun pilnya tidak dapat diolah. Tak disangka kakak senior sekte luar ini begitu murah hati, kata Feng Bujue. Adik laki-laki, bukannya aku ingin mengomelimu, tapi bukankah kamu terlalu naif? Bahan-bahan ini sangat berharga. Sekalipun reputasi kakak senior Ye begitu bagus, hal itu tidak akan membuat mereka mengeluarkannya begitu mudahnya. Dari apa yang saya lihat, kakak senior Ye pasti telah memberi mereka banyak sekali bantuan dan manfaat agar hal ini bisa terjadi, kata Zhang Ergou. Baiklah, kalian berdua boleh keluar dulu. Meskipun pil ini bisa dikatakan sulit, ini tidak terlalu menjadi tantangan bagi Yang Mulia. Terhadap kebijaksanaan Zhang Ergou dalam masalah ini, Lin Fan berbesar hati. Dia tidak berharap semua orang di sekte itu pintar, tapi setidaknya keduanya tidak terlalu buruk. Mengenai Zhang Ergou, Lin Fan sangat optimis. Ya, Zhang Ergou dan Feng Bujue menyapa dengan sopan dan meninggalkan rumah. Saat mereka keluar, Lin Fan melihat deretan bahan dan mengungkapkan tawa kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka Ye Shaotian akan membantu mereka. Tapi seperti yang terjadi sekarang, kebenarannya tidak bisa lebih jauh lagi. Pil pedang pembalik Yin Yang, pil darah naga, pil gerbang misteri 7 kehidupan, pil peningkat surga. Masing-masing pil ini sangat langka. Setelah memegang bahan untuk pil darah naga, sistem segera menganalisisnya. Darah naga, darah inti dari binatang buas, naga. Bunga salju yang menyejukkan tulang, ramuan yang hanya ada di tanah yang sangat beku. Penggunaan setiap bahan langsung dipahami oleh Lin Fan. Untuk pil-pil ini, jika seseorang belum mencapai tingkat budidaya pil tertentu, ia pasti akan gagal dalam membuatnya. Tapi bagi Lin Fan, itu bukan masalah sama sekali.
Tingkat budidaya pilnya telah mencapai level 15. Meskipun pil ini sulit dibuat, namun tidak terlalu sulit baginya. Pil pedang terbalik Yin Yang adalah pil yang dimaksudkan untuk mengolah pedang Qi. Bahan utamanya adalah air Yin Yang. Lin Fan mengambil satu set bahan, terdiri dari 48 ramuan berbeda dan melemparkannya ke dalam tungku. Dengeng, dengeng. Pada saat ini, tungku dalam pikirannya mulai bergetar hebat, menghasilkan aliran uap putih. Di dalam uap ini terdapat pembentukan simbol setengah bulan sabit Yin Yang, dengan pedang Qi obat yang kuat meningkat dengan subur. Kali ini, proses budidaya pil memakan waktu sedikit lebih lama. Satu porsi, pil pedang terbalik Yin Yang, membutuhkan waktu untuk membakar setengah dupa. Tiba-tiba, semburan cahaya terang keluar dari dalam tungku yang bergetar, dan dengan bunyi pintu tungku, satu porsi pil melayang ke tangan Lin Fan. Ding, selamat atas pembuatan pil pedang terbalik Yin Yang tingkat menengah di bumi. Pil pedang terbalik Yin Yang, untuk budidaya Qi pedang Yin Yang menuju konsentrasi lebih lanjut. Ding, poin pengalaman dapat diperoleh setelah dikonsumsi. Ding, keterampilan budidaya pil telah mendapatkan poin pengalaman. Setelah mengolah satu porsi pil pedang terbalik Yin Yang, keterampilan budidaya pil Lin Fan mengalami peningkatan poin pengalaman cukup banyak. Melihat pil setengah hitam dan setengah putih di telapak tangannya, Lin Fan mulai memeriksanya. Pil ini memberikan sedikit energi Yin dan Yang, dan juga memberikan aliran pedang Qi yang terkonsentrasi kuat, seolah-olah pil itu bisa meledak kapan saja. Ini adalah pertama kalinya Lin Fan mengolah pil bermutu tinggi, dan itu adalah perasaan yang luar biasa. Tidak disangka bahwa hanya menggabungkan ramuan yang berbeda dapat menghasilkan pil dengan efek yang menakjubkan. Lin Fan menghela nafas sedikit. Mungkin, pil yang bisa mengubah nasib langit dan bumi memang ada. Lin Fan teringat kembali pada pil tertinggi yang pernah dia terima dari Ratu Surgawi. Pil yang bisa mengubah seluruh jalan hidup seseorang. Meskipun pil pedang terbalik Yin yang jauh dari pil tertinggi, namun pil ini membuka perspektif baru bagi Lin Fan. Sepertinya dia tidak bisa meremehkan profesi apapun di dunia ini. Menjepit pil itu, sebuah pikiran muncul di benak Lin Fan. Pil ini memiliki energi Yin Yang dan pedang Qi. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia mentransfer energi sejati pribadinya ke dalam juga. Ini memang merupakan eksperimen yang berharga bagi Lin Fan. Lin Fan melemparkan pil itu kembali ke dalam tungku dan mulai menyalurkan energi Yin Yang ke dalamnya. Tungku bersinar terang sesaat, dan warna hitam dan putih pil tampak lebih terang dan jernih dari sebelumnya. Meskipun kemampuan mentalnya, kehendak pedang, hanya berada pada level 2, namun itu bukanlah hal yang patut dicemooh. Bagaimanapun juga, itu adalah keterampilan mental tingkat surga. Aktifkan kehendak pedang. Pada saat ini, udara di sekitar Lin Fan mulai berputar-putar dan menimbulkan keributan. Pedang Qi dengan ketajaman tak tertandingi di tepinya ditembakkan ke dalam tungku dengan energi Yin yang masih berputar di dalamnya. Pada saat ini, Lin Fan terkejut saat mengetahui bahwa pil pedang terbalik Yin yang menembakkan cahaya yang lebih menyilaukan. Itu membutakan seluruh ruangan, seolah-olah akan mencakup seluruh bumi. Bab 117, Kentut yang menghancurkan bumi. Pil yang saleh. Ini jelas merupakan pil yang saleh. Pada saat ini, Lin Fan menyadari bahwa ketika dia mencampurkan energi Yin yang miliknya dengan pedang Qi, energi yang dihasilkan oleh pil tersebut diperkuat beberapa kali lipat. Ding, selamat atas pembuatan pil surga tingkat rendah, pil pedang kekacauan. Ketika Lin Fan menyentuh pil itu, pemberitahuan mengkhawatirkan datang dari sistem. Dia tidak menyangka bahwa pil itu akan melonjak 2 tingkat dari tingkat bumi menengah ke tingkat surga yang lebih rendah hanya dengan pemasukan energi Yin yang dengan pedang Qi. Lin Fan tidak dapat mempercayainya, dia benar-benar jenius. Tapi sebelum kegembiraan Lin Fan mereda, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Pil pedang kekacauan tampaknya mengalami beberapa retakan internal, dan aliran Qi mengalir keluar dari dalam. Ini. Lin Fan sangat terkejut. Persetan. Tidak mungkin ada masalah, bukan? Pil yang dibuat dengan susah payah oleh Yurtruli, bagaimana mungkin ada yang salah? Ding, produk setengah jadi, pil pedang kemurnian campuran. Tidak dapat menahan Yin Yang dan pedang Qi yang kuat. Hancur. Setelah mendengar pemberitahuan sistem, Lin Fan tidak menyetujuinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak.
Pastinya tidak. Melihat potongan pil yang hancur, Lin Fan merasa cemas sejenak. Dia lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkan pelaku kejahatan lari. Mengikuti prinsip itu, Lin Fan melemparkan semua sisa pil ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Sebelum kamu benar-benar hancur, Yang Mulia akan membawamu terlebih dahulu. Tidak peduli apapun yang terjadi, setidaknya itu harus mengandung efek dari sebelumnya. Ding, mengonsumsi pil pedang kemurnian campuran setengah jadi. Konversikan menjadi poin pengalaman atau efek warisan. Brengsek, bahkan saat ini kamu masih memberiku pilihan. Kurang ajar kau. Konversikan ke poin pengalaman. Ding, konsumsi gagal. Saat Lin Fan sedang menunggu poin pengalamannya meningkat, pil yang baru saja dia telan hancur di dalam tubuhnya. Kekuatan yang sangat kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi pedang Qi dan Yin Yang, dua jenis energi berbeda mengamuk dan berbenturan di dalam tubuhnya, seolah-olah akan meledak dari tubuhnya. Lin Fan tercengang. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Tepat pada saat ini, wajah Lin Fan memerah. Anus kecilnya yang lembut sepertinya sedang menantikan kelahiran sesuatu. F***CK. Aku tidak bisa. Lin Fan berteriak, tidak mampu menahan energi yang menciptakan kekacauan di dalam tubuhnya. POOT. Bang. Rumah kayu dua lantai yang megah namun sederhana itu dipenuhi dengan ledakan energi dan meledak dalam hitungan detik. Suara ledakannya mengguncang bumi. Zhang Ergou dan Feng Bujue, yang sedang mengobrol santai, melompat berdiri mendengar suara itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana rumah kayu Tuan bisa meledak? Keduanya saling melirik, lalu berteriak panik. Tuan, Tuan. Mereka menduga ledakan itu pasti berasal dari budidaya pil dan mereka tidak tahu bagaimana keadaan Master Lin saat ini. Bergegas masuk ke dalam rumah dan melihat Master Lin duduk dengan kokoh dalam posisi bersila, mereka menghela nafas lega. Tuan, ada apa? Menatap ruang kosong yang dulunya berisi dinding di belakang Lin Fan, Zhang Ergou bertanya dengan tercengang. Tidak apa-apa. Saat Yang Mulia sedang mengolah pil, aku memindahkan sejumlah energi tertinggi di dalamnya, dan sisanya menghancurkan dinding ini. Baiklah, kalian berdua pergilah. Apapun yang terjadi kamu dengar nanti, jangan masuk. Kamu benar-benar perlu fokus, Lin Fan memandang mereka berdua dan menjawab dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ya, Zhang Ergou dan Feng Bujue memandang tuan mereka dengan penuh tanda tanya. Tapi tanpa mengetahui seluruh kebenarannya, mereka hanya bisa pergi diam-diam. Setelah mereka keluar, Lin Fan juga menghela nafas lega. Menggosok pantatnya yang bengkak dan telanjang, keluhnya. Dia telah meledakkan celananya sendiri. Namun syukurlah dia tenang menghadapi krisis tersebut. Jika dia membiarkan keduanya melihatnya dalam keadaan yang memalukan, bagaimana dia bisa mempertahankan citranya yang perkasa dan mulia? Lin Fan mengganti celananya dan mulai menganalisis situasinya dengan cermat. Pil kemurnian campuran ini tidak dapat menahan energi yin yang miliknya bersama dengan pedang Qi. Ini pasti karena bahan-bahan yang digunakan tidak dapat menahan energi sejati miliknya. Atau mungkin energi sejatinya terlalu kuat. Oleh karena itu, melebihi kapasitas. Namun dengan eksperimen ini, Lin Fan kini punya firasat. Jika dia bisa mendapatkan bahan-bahan bermutu tinggi di masa depan, dia seharusnya bisa menghasilkan beberapa pil luar biasa di luar imajinasi. Lin Fan mengambil beberapa set bahan dan melemparkannya ke dalam tungku. Ding, selamat karena telah menciptakan pil pedang terbalik yin yang tingkat menengah di bumi. Ding, selamat atas pembuatan pil pedang terbalik yin yang tingkat menengah di bumi. Secara total, dia menghasilkan 5 porsi pil pedang yin yang terbalik. Bagi praktisi budidaya pil manapun, hasil ini sungguh luar biasa. Pil bermutu tinggi seperti ini tidak seperti pil kelas rendah, di mana satu set bahan dapat menghasilkan banyak porsi. Hanya satu porsi yang dapat diproduksi dalam setiap set, di mana pil tersebut secara menyeluruh menyerap setiap tetes esensi dan efek ramuan yang digunakan untuk membuat pil dengan efisiensi maksimum. Meninggalkan satu porsi pil pedang terbalik yin yang, Lin Fan melemparkan 4 porsi lainnya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan gembira. Ding, selamat karena telah mengonsumsi pil pedang terbalik yin yang tingkat menengah di bumi. Poin pengalaman meningkat. Mengkonsumsi 5 pil meningkatkan poin pengalamannya dengan jumlah yang lumayan.
Namun menghadapi jurang pengalaman yang sangat besar yang dibutuhkan, rasanya seperti mengisi tangki dengan segelas air. Tapi Lin Fan percaya bahwa selama dia bisa memunculkan reputasi Namelespik, akan ada lebih banyak orang yang mencari dia untuk mengolah pil. Pada titik itu, berdasarkan aturan akumulasi, dia akan mampu naik level bahkan hanya dengan berbaring dan meminum pil. Bahan-bahan berikutnya adalah untuk pil darah naga. Lin Fan menganalisis bahan-bahannya dan menyimpulkan bahwa pil ini digunakan untuk memperkuat tubuh fisik. Untuk pertama kalinya setelah mengolah tubuh iblis abadi, Lin Fan bertemu dengan orang lain yang sedang mengolah diri fisiknya. Orang sebelumnya seharusnya telah mengembangkan ilmu pedang, dan itu adalah tingkat kultivasi yang melampaui masa belaka. Oleh karena itu, dia membutuhkan pil pedang terbalik yin yang bermutu tinggi. Setelah meminum pil tersebut, seseorang akan merasakan sensasi 1000 pedang menembus jantungnya. Jika seseorang tidak teguh dalam kemauannya, dia pasti tidak akan mampu menerimanya. Lin Fan melemparkan bahan-bahan untuk pil darah naga ke dalam tungku, berniat untuk melihat apa yang akan terjadi jika dia memasukkan energi sejati ke dalamnya. Tapi dia takut pada saat yang sama. Kentut yang dihasilkan setelahnya bersifat apokaliptik. Jika dia meledakkan seluruh rumah, itu akan sangat buruk. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengolahnya dengan cara yang tepat. Mungkin dia akan mencobanya lagi ketika dia mendapatkan bahan yang lebih baik di masa depan. Pada saat ini, seekor naga merah muncul di atas tungku dan berputar di atasnya. Ding! Selamat atas pembuatan pil darah naga tingkat menengah bumi. Pil darah naga, mengkonsumsinya akan mentransfer kekuatan naga. Memperkuat fisik seseorang. Setelah Lin Fan mengolah 10 set bahan, dia membuka mulutnya dan memasukkan 9 pil ke dalamnya, menikmati poin pengalaman yang dibawanya. Meskipun dia dapat memilih untuk menikmati efek pilnya, tetapi Lin Fan merasa tidak perlu melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah pil tingkat bumi. Baginya, level mereka cukup rendah. Dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk naik level. Tapi jika ada orang lain yang mengetahuinya, mereka akan mati karena terkejut. Meskipun ini adalah pil tingkat bumi, pil ini adalah yang paling sulit untuk dikembangkan di antara tingkatan ini. Dalam hal kesulitan mengolah, ada yang lebih sulit untuk dibuat daripada pil tingkat atas di bumi. Bab 118, Lin Fan yang marah. Langit menjadi gelap secara bertahap, dan Lin Fan telah lama mengolah pil sepenuhnya. Di antaranya ada satu yang belum dia konsumsi, karena sepertinya itu akan bermanfaat bagi kedua muridnya. Meningkatkan pil surga. Konsumsi pil ini dalam jangka panjang dapat membantu menutupi kekurangan bakat seorang praktisi seni bela diri. Ini pasti akan sangat ajaib. Boosting Heaven Pill, terdiri dari 3 bahan berbeda. Dan meskipun itu hanyalah pil dengan tingkat bumi yang lebih rendah, efeknya jelas merupakan keuntungan bagi setiap praktisi seni bela diri. Khusus untuk Zhang Ergou dan Feng Bujue, hal ini akan membawa perubahan yang mencengangkan. Karena keduanya memiliki basis budidaya yang rendah, tentu saja mereka akan memiliki banyak kekurangan. Dengan pil peningkat surga, ini untuk mengatasi kekurangan mereka, basis kultivasi mereka pasti akan meningkat. Dalam periode waktu ini, dalam kondisi yang sesuai, Lin Fan akan membelai kepala mereka untuk membantu meningkatkan kualitas keterampilan mereka. Cara profesional dalam menyebarkan keterampilan ini juga sungguh ajaib. Lin Fan tahu bahwa dia belum menggali cukup dalam untuk mengetahui esensi sebenarnya dari memberikan keahlian kepada keduanya. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi luar biasa. Tuan, silakan nikmati makanan Anda. Zhang Ergou dan Feng Bujue masuk dari luar, masing-masing menyangga piring berisi makanan mewah. Lin Fan mengangguk. Biasanya jika dia tidak keluar rumah saat makan apapun, mereka berdua akan menyiapkan makanan dan membawanya masuk. Selain rumahnya yang sedikit suram, kondisi kehidupan lainnya di puncak ini cukup baik. Tuan, ikan salam ini ditangkap oleh saya dan kakak muda. Coba cicipi, enak. Zhang Ergou sudah terbiasa hidup di puncak ini dan sebagai murid Master Lin. Dengan rutinitas berkultivasi, menjilat pantat, menyombongkan diri diikuti dengan berjalan santai di sekitar puncak, kehidupan juga cukup baik bagi Zhang Ergou. Terutama karena Guru Lin memperlakukan mereka dengan cukup baik. Meskipun dia kadang-kadang mengeluarkan sedikit arogansi, ini adalah arogansi yang dihormati Zhang Ergou.
Ini berguna, Lin Fan melemparkan 2 porsi, Boosting Heaven Pill. Zhang Ergou meminum pil itu dengan penuh semangat. Dia mengira itu adalah Bigra. Namun setelah menemukan pil yang tampak asing itu, mau tak mau dia merasa kecewa. Dia tidak mengonsumsi Bigra selama beberapa hari, dan mulai merindukannya. Feng Bujue lebih berpengetahuan daripada Zhang Ergou. Setelah menerima pil tersebut, samar-samar dia dapat merasakan energi yang memancar darinya, dan menyadari bahwa pil ini jauh dari kata biasa. Terima kasih Tuan. Feng Bujue berterima kasih pada Lin Fan. Bantu aku membereskan rumah, jawab Lin Fan. Ya, Feng Bujue mengangguk. Pada saat ini, Zhang Ergou menatap Lin Fan dengan menyedihkan, tidak dapat memutuskan nada suaranya. Tuan, bisakah saya menukar pil ini dengan Bigra? Lihat saya, berat badan saya turun selama beberapa hari terakhir. Semoga, Bigra dapat meningkatkan sistemku. Zhang Ergou terjebak mengenang Bigra. Meskipun pil ini mungkin luar biasa, jika Zhang Ergou punya pilihan, dia pasti akan memilih Bigra. Bagaimanapun, itu adalah pil yang harus dikonsumsi oleh seorang pria. Mendominasi, kuat, dan penuh kesenangan. Ini adalah pil dewa yang akan memberi kalian manfaat luar biasa. Apakah kalian yakin ingin menukarnya? Lin Fan terkejut. Saat melihat wajah Zhang Ergou yang memohon dengan sungguh-sungguh, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, Cek. Turunkan berat badanku. Rumahmu sudah penuh lubang seperti kawah bulan. Aku bisa, bahkan tidak menemukan tempat yang tepat untuk menginjakan kaki di dalamnya. Dan kamu masih ingin terus melanggar kondisi yang buruk. Sepertinya Bigra benar-benar menyebabkan orang menjadi gila. Ya, tukar. Zhang Ergou menganggukkan kepalanya dengan marah tanpa ragu-ragu, seolah-olah bisa menukar Bigra adalah kesepakatan terbaik di dunia. Feng Bujue menatap Zhang Ergou dan kemudian ke pil di telapak tangannya. Dia memiliki pemikiran yang menyimpang bahwa mungkin meskipun dia menukarnya juga, itu belum tentu rugi. Lin Fan terdiam. Melihat keraguan-raguan Feng Bujue, dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana jika 2 murid besar sekte itu kecanduan kesenangan Bigra mulai sekarang? Lin Fan terbatuk ringan, Yang Mulia memiliki sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jika Anda masih bersikeras untuk berubah setelahnya, Yang Mulia akan mengabulkan keinginan Anda. Ya, Zhang Ergou mengangguk kegirangan. Lin Fan dengan lembut menutup matanya, dan menatap mereka berdua dengan ekspresi yang dalam, memperlihatkan ekspresi pria terpelajar. Pemuda tidak mengetahui betapa berharganya esensi, dan yang lebih tua menangis dengan menyesal hingga ke langit. Saat kamu sudah mengetahui arti kata-kata ini, konfirmasikan padaku apakah kamu masih ingin melakukan pertukaran. Lin Fan bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang dia ucapkan. Jika keduanya bukan muridnya, dia bahkan tidak akan peduli. Menginginkan pasangan tetapi tidak bisa mendapatkannya. Dan sekarang mereka telah berubah menjadi orang gila bagi Bigra. Sungguh masa depan yang tidak menyenangkan untuk dinantikan. Ya, Tuan. Saya benar-benar mengerti sekarang. Saya ingin melakukan pertukaran. Tepat saat Lin Fan menyelesaikan kalimatnya, Zhang Ergou menjawab tanpa ragu-ragu. Lin Fan menatap Zhang Ergou dan menyerah. Ini dia. Jika dia menyesalinya suatu hari nanti, lebih baik dia tidak menangis pada Yang Mulia. Baiklah, keluarlah. Lin Fan mengusir mereka berdua seperti mengusir anjing setelah melemparkan pil kepada mereka. Ini sungguh mengecewakan. Keduanya sama sekali tidak menganggap diri mereka sebagai murid Yang Mulia. Jika hal ini sampai menyebar, maka akan menjadi bencana. Tuan, Anda memang pria yang paling saya hormati sepanjang hidup saya, Zhang Ergou dalam keadaan ekstasi, dan pantatnya dijilat sebanyak-banyaknya. Dan berikan pil ini kepada mereka besok. Kamu benar-benar terlalu lelah malam ini. Kalian juga menggunakannya besok. Ya, Zhang Ergou dan Feng Bujue segera pergi. Kakak senior, apa maksud Guru Lin dengan pernyataan itu? Saya tidak jelas mengenai hal itu, Feng Bujue mengingat kata-kata Guru Lin. Meskipun ia merasa bahwa kata-kata itu pasti mengandung kebijaksanaan yang dalam, ada beberapa kata yang tidak dapat ia pahami, sehingga tidak dapat memahami maknanya. Bagaimana aku bisa tahu? Guru kita adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Lihat saja pil yang dia tanam hari ini. Betapa kuatnya. Apa yang dia katakan mungkin adalah sesuatu yang dia sadari dalam hidupnya,
dan karenanya merasa perlu untuk berbagi itu bersama kita. Guru pastilah seorang pria dengan latar belakang yang dalam. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan permata kebijaksanaan seperti itu. Zhang Ergou dipenuhi dengan kebanggaan dan menatap ke langit malam yang dalam. Dia bangga memiliki orang kuat yang mendukungnya. Oh, Feng Bujue merasa apa yang dikatakan kakak seniornya masuk akal. Kembali ke rumah, Lin Fan tidak tahu lagi harus berkata apa tentang kedua muridnya. Menatap bigra di tangannya, dia bertanya-tanya seperti apa efek pil ini sehingga mampu memikat hati murid-murid yang mulia. Tidak, malam ini, yang mulia pasti harus mencobanya. Saya tidak percaya bahwa dengan kemauan saya yang kuat, saya akan kehilangan kendali atas hal itu. Persetan, YOLO, kamu diciptakan oleh milikmu sesungguhnya, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengendalikan milikmu sesungguhnya. Sial, 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 sial. Lin Fan melemparkan bigra ke dalam mulutnya. Jatuh ke posisi bersila, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Bigra langsung meleleh di mulutnya menjadi sensasi hangat. Ayo, Lin Fan duduk diam dan tegas, berteriak dalam hatinya. Titik. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari dalam rumah. Aku. Ini benar-benar beracun. Bab 119, Murid Hamba. Dalam mimpimu. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing terlihat dua orang lelaki menuruni puncak, sunyi dan sepi. Kakak senior, bagaimana tidurmu tadi malam? Feng Bujue menguap sambil menyeret bendera iklan besar itu. Kelopak matanya yang berat berusaha untuk tetap terbuka, seolah-olah tidak akan pernah terbuka lagi jika dia berhenti melawan. Anda, Zhang Ergou menjawab dengan lesu. Tidak baik, Feng Bujue berkata tanpa daya. Aku juga, Zhang Ergou tidak ingin melanjutkan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di tempat Master Lin ketika auman demi auman binatang buas datang dari dalam. Mereka bermaksud untuk memeriksanya, tetapi pikiran tentang Guru Lin yang memperingatkan mereka untuk tidak mengganggunya membuat mereka menjauh. Karena itu, mereka membawa rasa ingin tahu mereka ke La La Land. Namun suara ini tidak memudar seiring berjalannya waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, suara itu menjadi semakin dalam dan keras. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka yang bisa tidur, menahan raungan mengerikan dari Master Lin. Puncak tanpa nama, Lin Fan berbaring dengan butiran keringat di seluruh dahinya. Dia dipenuhi keringat di sekujur tubuhnya, dengan matanya yang menunjukkan ekspresi memohon kematian. Dia bersumpah kepada Tuhan bahwa jika dia mengambil bigra lagi, dia akan mati tersambar petir dan mengalami nasib terburuk yang pernah dialami umat manusia, sial. Ini adalah pil yang sangat beracun. Tak disangka kehidupan cemerlang Yurtruli hancur di tangan pil ini. Dia bertanya-tanya apakah kedua muridnya telah menemukan kebenaran. Jika mereka berdua menatapnya dengan mata aneh saat mereka kembali malam ini, maka Yang Mulia akan mengumpulkan mereka dan mengurung mereka di puncak. Tidak seorang pun boleh mengetahui hal ini. Sialan itu. Pil ini adalah musuh publik nomor satu Lin Fan. Tapi perasaan setelah meminum pil itu, sangat menyenangkan. Dengan efek luar biasa seperti itu, tidak diragukan lagi itu hanya bisa dibuat oleh Yang Mulia. Di sekte luar, banyak murid berkumpul di sekitar area tempat Zhang Ergou mendirikan kios mereka. Setelah kemunculan 10 orang jenius dari sekte luar kemarin untuk mengunjungi kios ini, mereka bertanya-tanya apa hasilnya. Akankah orang-orang ini berhasil? Namun tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, hal itu tidak dapat dilakukan. Bagaimana Namelespik bisa memproduksi pil ini? Ini adalah pil dengan kualitas yang sangat tinggi. Bahkan jika itu dibuat oleh Danding Peak, itu akan sulit. Bagaimana mereka bisa dibuat dengan mudah? Selain itu, untuk membuat pil bergradasi tinggi diperlukan waktu yang lama. Mengingat banyaknya materi yang diserahkan, keberhasilan mereka dalam satu malam adalah sesuatu yang mustahil di mata para murid. Oleh karena itu, mereka menuju ke sini pagi-pagi sekali untuk menikmati pertunjukan olok-olok dari klaim keterlaluan puncak tanpa nama. Lihat, tak satu pun dari 10 orang jenius yang muncul. Bahkan Ye Shaotian pun tidak. Sepertinya tidak satu pun dari mereka yang memiliki kepercayaan diri sama sekali. Karena mereka tahu ini akan menjadi perjalanan yang sia-sia tanpa pil yang bisa diambil.
Aku ingin tahu apa hubungan kakak senior Ye dengan puncak tanpa nama. Siapa yang tahu? Hei, lihat. Orang-orang dari puncak tanpa nama ada di sini. Lihatlah diri mereka yang lesu. Mereka pasti gagal dalam budidaya pil dan bingung bagaimana cara melaporkan kerugiannya. Seorang murid sekte luar mencemooh. Haha, sepertinya ini akan menjadi pertunjukan yang bagus nanti. Beraninya puncak tanpa nama ini membuat klaim seperti itu tanpa kemampuan nyata untuk mendukungnya. Lelucon apa orang-orang ini? Bagaimana kita bisa yakin mereka sudah mencobanya? Bahan-bahan itu sangat berharga. Mereka mungkin diam-diam merampas semuanya sendiri. Diskusi tersebar luas karena terbukti tidak ada yang percaya bahwa Nameless Peak bisa berhasil. Zhang Ergou dan Feng Bujue tidak tahu bahwa diskusi ini adalah tentang mereka. Namun melihat kerumunan dari jauh, mereka merasa segar kembali. Saudara muda, ayo kita bangkit. Kita tidak boleh kehilangan muka puncak tanpa nama di depan para murid sekte luar ini. Kata Zhang Ergou. Setelah mendengar ini, Feng Bujue membusungkan dadanya dan melawan kelopak matanya. Jangan khawatir, kakak senior. Zhang Ergou. Perintah yang diberikan kepada kalian oleh 10 orang jenius. Apakah kalian sudah selesai? Dilihat dari wajah kalian, kalian pasti gagal, kan? Seorang murid sekte luar mencibir. Dari tatapan matanya, dia sama sekali tidak takut menyinggung orang-orang dari Nameless Peak ini. Siapa? Setelah mendengarnya, Feng Bujue berbalik, siap menegur. Sepertinya orang-orang ini berkumpul di sini hanya untuk mengejek mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dihentikan oleh Zhang Ergou. Feng Bujue memandang kakak seniornya, dan menyadari bahwa dia pasti kembali dengan baik, dia tertawa. Melihat kerumunan yang mencemooh, Zhang Ergou tidak memilih untuk melawan. Kalian bisa pamer sebentar, tapi aku akan membuatmu menamparkan wajahmu sebentar lagi. Dia mempelajarinya dari Guru Lin. Zhang Ergou mengenang ajaran gurunya, ketika orang lain mencemooh dan mengejekmu, jangan menyerah. Perlahan-lahan bangunlah emosi. Lalu, berikan pukulan yang baik kepada mereka nanti. Kata-kata ini tidak banyak mempengaruhi Feng Bujue. Namun bagi Zhang Ergou, ini adalah permata kebijaksanaan yang berharga. Hanya Guru Lin yang agung yang dapat memunculkan ideologi kebijaksanaan mendalam seperti itu. Apakah kami berhasil atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Zhang Ergou mengangkat kedua tangannya dan melambai dengan sombong. Raut wajahnya membuat marah kerumunan murid sekte luar. Haha, ada apa? Tentu saja, semuanya ada hubungannya dengan kami. Jika kalian dari Nameless Peak bisa sukses, aku, Wang Baofei akan pergi menjadi pelayanmu. Seorang murid sekte luar mengejek. Zhang Ergou memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan tertawa tanpa malu, kamu. Dengan kalibermu, kamu bahkan tidak layak menjadi pelayan. Tempat seperti apa Nameless Peak itu? Itu adalah tempat di mana sekte terbesar di dunia akan tinggal di masa depan. Orang ini mengira dia bisa masuk sekte kita hanya dengan sedikit ejekan. Bermimpilah. Ketika puncak tanpa nama menjadi terkenal, bahkan posisi murid pelayan pun akan diperebutkan oleh massa. Visi Zhang Ergou jauh ke depan, dan hatinya dipenuhi rasa percaya diri. Bagaimanapun, karung penyimpanan di pinggangnya terdiri dari pil dewa dari Master Lin. Begitu 10 orang jenius muncul dan mengumpulkan pil, semua anjing ini akhirnya tutup mulut. Zhang Ergou, jangan terlalu cepat berkata-kata. Akan kulihat apa yang bisa kalian hasilkan. Membosankan. Aku tidak bisa mengganggumu, Zhang Ergou melambaikan tangannya, terlalu malas untuk berdebat dengan murid itu. Dia melihat ke kejauhan dengan rasa khawatir yang semakin besar. Mengapa mereka belum juga muncul? Pada saat ini, di tempat tinggal murid sekte luar. Kakak senior Jian, Master Muda Lin pasti telah mengolah pilnya. Ayo pergi dan kumpulkan bersama. Ye Shaotian bangun pagi-pagi dan mendekati mereka satu persatu. Namun hasilnya kurang memuaskan. Rupanya, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa pil tersebut akan dibudidayakan. Untuk penampilan akbar mereka kemarin, Ye Shaotian telah menjanjikan keuntungan yang tak terhitung jumlahnya untuk mereka. Namun di mata Ye Shaotian, semua itu sepadan. Bagaimanapun, Master Muda Lin telah memperlakukannya dengan hati dan jiwanya. Apa perbandingan pengorbanan ini?
Adik Ye, aku sibuk hari ini, jadi aku tidak akan datang. Mengenai pilnya, aku sudah menerima ketulusanmu. Apakah itu bisa dilakukan atau tidak, tidak masalah. Bahkan murid pertama tetua senior di puncak Danding tidak bisa mengolahnya, apakah menurutmu puncak tanpa nama bisa melakukannya? Baiklah, itu saja. Suara damai dan khusyuk Jian Wudi terdengar seperti sisi pedang yang tumpul. Ye Shaotian berdiri di depan pintu tanpa daya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Babak 120, sekali lagi, aktor hebat muncul. Kakak senior, kenapa mereka belum datang? Feng Bujue bertanya dengan ragu. Jangan khawatir, mungkin mereka sedang dalam perjalanan, Zhang Ergou berkata dengan percaya diri. Sekarang pilnya telah berhasil dibuat, apa yang perlu ditakutkan? Ye Shaotian berjalan sendirian dari kejauhan dengan ekspresi kosong. Tak satu pun dari kakak laki-laki dan juniornya akan datang. Mengapa mereka tidak bisa mempercayainya sekali ini saja? Junior Master Lin benar-benar jenius dalam mengolah pil. Bagaimana dia bisa gagal? Setelah melihat satu-satunya sosok Ye Shaotian, para murid sekte luar terkikik. Mereka tidak berani meremehkan Ye Shaotian. Makanya, mereka hanya bisa mengejek secara halus. Kakak senior Ye, di mana kakak laki-laki senior lainnya? Zhang Ergou bergegas ke depan dan bertanya sambil mengambil beberapa karung penyimpanan. Kakak senior, Tuan Besar kita telah menyiapkan pilnya. Saya hanya menunggu kakak laki-laki senior mengembalikan pesanan mereka. Ye Shaotian awalnya kehilangan kata-kata. Setelah melihat Zhang Ergou mengambil karung penyimpanan dan memberitahunya bahwa pilnya sudah siap, ekspresinya berubah. Meskipun dia yakin di dalam hatinya bahwa Master Muda Lin pasti tidak akan mengecewakannya, melihat pil itu sebenarnya memberinya kegembiraan yang luar biasa. Membuka karung penyimpanan, Ye Shaotian tertawa terbahak-bahak. Adik laki-laki, serahkan pil itu kepadaku. Aku akan segera kembali. Ye Shaotian pergi secepat dia datang. Tanpa sempat bereaksi saat melihat Ye Shaotian bergegas pergi, Zhang Ergou menggelengkan kepalanya tak berdaya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, ada keheningan di antara kerumunan besar murid. Tidak ada yang berani bernapas. Apa yang baru saja mereka dengar? Pilnya sudah siap. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya dalam satu malam, semua pil bermutu tinggi berhasil dibuat. Bahkan Danding Peak tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tidak mungkin, ini pasti penipuan. Ye Shaotian memiliki hubungan yang akrab dengan Nameles Peak. Mereka pasti mengada-ada. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang melihat pil itu dengan mata kepala sendiri. Tetapi beberapa murid sekte luar bimbang. Meskipun mereka membuktikan ketidakpercayaan mereka, ekspresi kakak senior Ye tidak dapat disangkal. Sepertinya dia tidak sedang berakting. Apakah mereka benar-benar berhasil? Zhang Ergou menertawakan kerumunan dan berdiri di belakang stannya. Tak lama kemudian, kejadian mengejutkan terjadi. 10 jenius dari sekte luar bergegas dengan cepat, masing-masing dari mereka tampak gembira. Bahkan ekspresi dingin dan tanpa ekspresi pada Jian Wudi tampak melembut, seolah keajaiban telah terjadi. Ketika Ye Shaotian kembali dengan membawa pil dan memberitahu mereka bahwa pil itu ada di tangannya, tidak ada dari mereka yang bisa mempercayainya. Namun setelah menyaksikan sendiri pil tersebut, mereka menyadari kebenarannya. Setelah menyadari bahwa kurangnya kehadiran mereka untuk mengambil pil secara pribadi mungkin telah meninggalkan kesan buruk pada murid-murid dari puncak tanpa nama, mereka segera bergegas untuk memperbaiki perilaku mereka. Tapi alasan sebenarnya adalah mereka semua sekarang ingin mendapatkan buku bagus dari Nameles Peak. Begitu seseorang menguasai seni bela diri hingga tingkat tertentu, mereka tidak hanya harus berkultivasi tanpa kenal lelah, mereka juga harus bergantung pada bantuan luar dari pil-pil ini. Tubuh manusia tidak sempurna. Kadang-kadang, hal ini memerlukan dorongan dan bantuan eksternalitas. Dan untuk pil berkaliber tinggi, bagaimana bisa mendapatkannya dengan mudah? Selain mengumpulkan bahan-bahan langka ini, seseorang memerlukan bantuan ahli budidaya pil. Dan jika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan guru seperti itu, maka itu adalah sebuah anugerah dalam jalan yang sulit dalam mencapai kultivasi. Dua adikku yang terkasih, aku meminta pengertianmu yang mendalam atas kedatanganku yang terlambat. Meng Hao dari 10 jenius tertawa. Dia telah menerima pil darah naga di tangannya. Dari kekuatan yang mengalir melalui pil,
dia dapat merasakan bahwa jika dia mengkonsumsinya, fisiknya pasti akan meningkat dengan pesat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhang Ergou buru-buru melambaikan tangannya. Dia masih bingung dengan apa yang terjadi. Meskipun dia punya firasat di hatinya, Zhang Ergou memilih untuk membiarkannya saja. Bagaimanapun, itu hanya masalah kecil. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hubungan mereka untuk mengekspos mereka. Setelah itu, setiap orang jenius mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus, menyebabkan Zhang Ergou dan Feng Bujue merasa tersanjung melebihi kata-kata. Tapi di luar sanjungan itu ada kebanggaan. Ini semua karena kemampuan Master Lin mereka. Keterampilan budidaya pil tuan mereka yang hebat melampaui siapapun di dunia ini. Jadi bagaimana jika itu adalah 10 orang jenius? Mereka masih mudah ditundukkan oleh bakat tuannya. Setiap murid sekte luar yang mengejek mereka sebelumnya telah menutup mulut mereka. Mereka sekarang tidak percaya bahwa semua itu nyata. Pilnya, sebenarnya berhasil dibuat. Mereka bisa saja curiga bahwa Ye Shaotian bersekongkol dengan Namelespik. Tapi sekarang bahkan 10 orang jenius pun sujud, tidak bisakah mereka semua bersekongkol? Berdiri di samping, Ye Shaotian membusungkan dadanya dengan bangga. Sisi mulutnya menyeringai lebar, seolah menyiratkan bahwa orang-orang ini salah karena telah meragukannya sejak awal. 10 orang jenius itu sekarang yakin melebihi kemampuan puncak tanpa nama. Mereka semua ingin naik ke puncak untuk menyambut Lin Fan yang hebat, tetapi dihentikan oleh Zhang Ergou. Kami hanya melakukan pil, bukan bertemu dan menyapa. Feng Bujue mengambil kesempatan itu untuk mengibarkan bendera dan berteriak, siapapun yang ingin mengolah pil, serahkan bahan-bahanmu ke sini. Puncak tanpa nama dapat dengan mudah membuat pil berkaliber tinggi ini. Kemampuan mereka sungguh luar biasa. Jika diberi pilihan antara puncak tanpa nama dan puncak danding, jelas ada pemenangnya. Jian Wudi dan 10 orang jenius tidak maju ke depan dan hanya mengamati dari pinggir lapangan. Sekarang setelah mereka memiliki pil yang mereka butuhkan, mereka tidak terburu-buru untuk membuat sesuatu yang baru. Bagaimanapun, puncak tanpa nama berada di dalam sekte kemuliaan, jadi mereka bisa menunggu. Setelah itu, siapapun yang melihat Ye Shaotian menganggukkan kepala sebagai rasa terima kasih. Jika bukan karena junior brother Ye, mereka mungkin masih kesulitan dengan pil mereka. Bukankah kamu yang tadi mengejek kami? Ada apa? Kamu masih berani datang meminta bantuan kami dalam mengolah pil? Zhang Ergou tertawa ketika dia melihat seorang pria yang menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dengan curiga, dia melihat dan menemukan bahwa inilah pria yang mencemooh mereka sebelumnya. Murid itu memerah, tidak bisa berkata-kata saat dia menundukkan kepalanya. Kakak senior, ini salahku sekarang. Mohon bermurah hati dan maafkan diriku yang kurang ajar. Tolong izinkan aku membuat pil yang diolah, Tuan. Tidak mungkin. Kamu bukan lagi orang yang disambut oleh puncak tanpa nama. Ayo pergi. Zhang Ergou menggonggong. Mencoba mendapatkan pil yang diolah setelah mencemooh kami. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang gratis, sobat. Tak berdaya, murid itu menundukkan kepalanya dan menghela nafas, sangat menyesali tindakannya sebelumnya. Dan pada saat ini, suara menggelegar datang dari belakang Zhang Ergou. Ergou, sebagai kakak laki-laki, bagaimana kamu bisa menindas junior seperti itu? Mata Zhang Ergou berkedip saat dia menjadi pucat pasi, Mas. Tuan. Dan 10 orang jenius, yang berdiri diam, dengan cepat berbalik ke arah orang yang baru saja berbicara. Ekspresi mereka berbinar penuh harap. Di saat yang sama, kerumunan itu menoleh ke arah sumber suara. Di depan adalah seorang pria dengan keanggunan tiada taraf dan pesona surgawi. Dia berjalan dengan cepat, tidak cepat atau lambat. Setiap langkah yang dia ambil adalah langkah yang elegan, membawa rasa malu kepada orang-orang di sekitarnya. Dia seperti bulan terang di langit, dan itu hanyalah bintang yang berkelap-kelip. Tidak ada yang bisa menandingi kesopanannya. Terima kasih kerana terus menonton, jangan lupa subscribe channel, like, dan komentar.